semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, sekarang di video ini kita sudah ada di dalam ruangan di Jakarta Convention Center. Tepatnya itu ada di Senayan, Jakarta. Nah, jadi di sini My Studio dipercaya untuk mengerjakan pembuatan padded panel wall. Jadi padded panel wall ini tuh ada di dalam ruangannya, tepatnya itu di ruang assembly, dan juga nanti kita akan bahas padded panel wall yang dipasang oleh My Studio di ruang Cendrawasih. Dan sekarang kita akan bahas dulu di ruangan assembly ini secara lebih detail. Nah, jadi penggunaan padded wall panel di Jakarta Convention Center ini juga berguna untuk mengurangi gaung di dalam ruangan yang diakibatkan karena adanya pantulan suara yang berlebihan. Selain itu, penggunaan padded wall panel di ruangan auditorium seperti ini itu juga berguna agar waktu dengung sesuai dengan standar reverberation time, yaitu berkisar di antara angka 1,3 hingga 1,5 second. Nah, jadi di sini tuh dimensinya cukup luas, dan ya terpasangnya padded panel wall ini tuh juga ada di beberapa sisi ya. Jadi di bagian sisi dinding, terutama di bagian sisi dinding, dan juga ada di bagian partisi lipat. Jadi di antara partisi lipat itu dipasang juga padded panel wall. Nah, dari segi warna kita di sini menggunakan warna krem, hampir di keseluruhannya itu mungkin bisa dibilang 100% kita menggunakan warna krem. Dan sekarang kita akan lihat lebih detail. Ini adalah tampak lebih detailnya dari padded panel wall yang kita pasang. Nah, seperti ini. Terlihat dari jauh memang rapi, jadi memang detail-detail kecil, kerapihan juga itu menjadi faktor utama. Dan di sini memang kita dipercaya karena memang waktunya cukup dekat. Karena kita tag video ini tuh bulan Agustus, dan rencananya di bulan September itu harus sudah selesai semua, karena memang di gedung ini akan digunakan untuk acara. Di sini, di dalam ini adalah material busa, jadi busa 1 cm di dalamnya. Kemudian kita lapisi dengan kain berwarna krem seperti ini. Jadi urutannya itu multiplex, kemudian kita pasangkan busa 1 cm, kemudian kita lapisi dengan menggunakan kain seperti ini. Ini kurang lebih penampakan detailnya. Memang kita di sini dituntut untuk bekerja cepat, karena memang deadline-nya cukup terbatas, dan juga yang pastinya kerapihan menjadi faktor utama. Jadi otomatis kita harus memperhatikan detail-detail yang ada. Antara bagian garisnya juga itu harus terpasang dengan rapi, seperti itu. Sekarang kita akan mulai bahas ke bagian lainnya ya, mungkin di bagian pintu sebelah sana. Jadi tidak cuma di bagian dinding ya, dan ada juga di bagian pintunya juga. Jadi warnanya juga nyambung satu sama lain antar padded panel wall-nya itu. Jadi tidak cuma di bagian dinding, tidak cuma di bagian partisi lipat, bahkan di dekat-dekat pintu juga terpasangkan padded panel wall-nya. Nah, ini jadi ya salah satunya. Jadi di antara pintu-pintu, di bagian tengahnya sini juga ada padded panel wall yang kita gunakan. Dan di sini tuh memang dia harus rapi, terutama bagian sini ya, karena dia bentuknya melengkung. Nah, di sini dia bentuknya melengkung. Jadi memang kerapian harus menjadi faktor utama. Sebenarnya di ruangan ini, di ruangan assembly, jadi ini tuh adalah satu ruangan, tapi di ruangan ini itu bisa dibagi menjadi beberapa ruangan, karena di sini ada partisi lipat yang tadi kita udah bahas. Ada partisi lipat yang bisa membagi ruangan ini tuh menjadi 3 bagian, ruangan A, ruangan B, dan juga ruangan C. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian dindingnya. Tadi kita udah bahas di bagian partisi lipat, bagian pintu, dan sekarang ini bagian dindingnya. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi memang padded panel wall ini tuh dibuat persegi panjang yang kita susun secara vertikal seperti itu. Dan ya hampir sama dengan si bagian pintu tadi ya. Jadi ada bagian melengkung di bagian bawah, dan ini memang harus rapi agar bagian lengkungan itu dia selaras satu sama lain. Jadi dia tidak ada bagian yang kurang, dan juga tidak ada bagian yang lebih. Jadi dia selaras satu sama lain. Nah, seperti itu. Dan ya di sini memang detail juga harus diperhatikan. Contohnya di bagian sini. Jadi di bagian sisi antara pembatasnya itu kita juga tambahkan kain seperti ini. Jadi kain ini itu agar warnanya juga selaras dengan warna si partisi lipatnya itu sendiri. Jadi kita tambahkan sedikit warna kain seperti ini. Dan juga bahkan di bagian pintu, di sisi bagian pintu sini, nah bagian sini juga ditambahkan kain ya. Tambahkan kain seperti ini, bahkan atas. Ini tuh agar dia bisa menyatu. Jadi warna antara padded panel wall dan juga warna di bagian sisi lainnya itu menyatu seperti itu.
kita akan bahas mungkin dari sisi bagian lainnya, karena ruangan ini dia cukup luas ya, jadi mungkin kita akan bahas secara singkat aja detail-detailnya seperti itu. Nah, jadi di ruangan ini tuh karena bentuk sudutnya itu tidak menyiku, tapi dia sedikit ada lengkungan seperti ini. Jadi maka detailnya itu harus diperhatikan ya, seperti ini. Jadi dia sudutnya tidak mensiku, tapi dia antara bagian sudut ke sudut itu ada lengkungan seperti ini. Dan ya mungkin untuk di ruang assembly kurang lebih seperti ini yang kita kerjakan. Setelah ini kita akan langsung aja menuju ke ruang selanjutnya, yaitu di ruang cendrawasih. Kita sudah ada di ruangan kedua. Ini tuh nama ruangannya adalah ruangan cendrawasih. Dari segi warnanya sebenarnya padded panel wall-nya warnanya sama ya, warna krem kayak di ruangan sebelumnya. Cuman di sini kalau misalnya kita lihat itu dia sebenarnya berbeda, terutama di bagian segi desain kayunya seperti itu, ada motif kayunya itu dia sedikit berbeda. Dan untuk penggunaan panelnya juga sebenarnya sama. Kita di sini menggunakan panelnya itu di bagian partisi lipatnya situ sendiri. Nah, di bagian partisi lipatnya itu kita memasangkan padded panel wall-nya juga, dan dari segi bahan materialnya juga sama. Kita masih menggunakan busa 1 cm, kemudian kita lapisi dengan kain. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dekat. Nah, ini dia bagian partisi lipat yang di dekat pintu masuk juga. Sedikit berbeda dari segi desainnya. Kalau misalnya di bagian ruang assembly tadi, dia partisi lipatnya hanya sampai segini ya, kurang lebih ya. Dan kemudian di bawahnya ada bentuk arsitektur lainnya, bentuk desain lainnya. Nah, tapi kalau misalnya di ruangan ini, di ruangan cendrawasih ini, dia hampir full ya, hampir full dari atas sampai bawah ditutupi dengan partisi lipat. Nah, dan di sebelah sana itu kalau misalnya kalian lihat di situ ada proses pengerjaan juga dari tim kita juga mengerjakan di situ, dan di sini tim kita juga pastinya harus menggunakan seragam dan juga alat pengaman seperti helm seperti itu, karena memang di sini kondisinya cukup ketat ya. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.